Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat gereja GBI Prigi dan GBI Kelor. Pagi ini kita ingin belajar renungan singkat pagi yang berjudul Tinggallah di tanah Goshen dekat aku. Kejadian 45 ayat 10 dan 11. Engkau akan tinggal di Goshen dan aku akan dekat kepadamu. Dekat padaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sana aku memelihara engkau sebab kelaparan itu masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut dengan engkau. Kita tahu bahwa 10 tulah Tuhan Allah berikan kepada Firaun ketika Allah ingin memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kita tahu bahwa setelah Yusuf menjadi orang kedua di Mesir, dia membawa seluruh keluarganya dan memberikan tempat di Goshen. Tinggal di Goshen, di tanah Goshen dekat kepadaku, katanya. Nah, apa arti rohani ini, saudara-saudara? Orang Israel diberikan tanah untuk tinggal bersama-sama di Goshen. Mereka tidak boleh tersebar di Mesir. Harus kumpul di satu tempat di Goshen. Ini berbicara yang pertama, saudara-saudara. Jangan pernah tinggal dalam kehidupan kita secara rohani dan kita bercampur baur dengan orang-orang dunia. Dalam arti kata seperti bangsa Israel di Mesir, jangan kumpul dengan orang-orang Mesir, tapi tetap tinggal di Goshen bersatu. Seperti kita juga, saudara-saudara, kita ada di dunia, tetapi jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini karena pergaulan, karena kedekatan dengan dunia ini. Kita harus menjaga kekudusan. Kita harus berbeda. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dalam 1 Petrus ayat 1 dan 16 tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hal yang kedua adalah dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Artinya, saudara-saudara, bahwa kita harus menjaga kekudusan, tinggal dalam kelompok sesama umat Tuhan. Kita tinggal bergaul dengan lingkungan kita, tetapi tidak boleh menjadi sama seperti mereka yang tidak mengenal kebenaran. Yang pertama, tinggal di Goshen supaya kita tinggal di dalam kekudusannya. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus berkata, tinggal dekat aku, karena aku akan memelihara kamu. Tinggal di Goshen berarti saudara dan saya diperintahkan tinggal dekat penolong, penjamin hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah tinggalkan Tuhan sedetik pun dalam hidup kita. Karena hanya Dialah yang sanggup menolong, menjaga, memelihara kita, khususnya pada saat-saat seperti ini. Bukan hanya pada saat yang menegangkan seperti ini kita mau dekat dengan Tuhan, tetapi sepanjang waktu kita harus dekat dengan Dia. Dekat dengan Dia dengan kerinduan. Kita mau merenungkan firman, kita mau memuji Dia, kita mau bersekutu dengan Dia, kita mau membaca firman dengan sungguh-sungguh, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Karena kita adalah umat kepunyaannya. Yang ketiga, tinggal di Goshen berbicara bahwa di dalam kumpulan itu, satu hari kelak ketika malam bangsa Israel akan keluar, mereka potong domba yang tadi berumur 1 tahun, disimpan 14 hari, dan ingat darahnya itu harus
oleskan pada kusen pintu. Ini berbicara. Tinggal di Goshen itu bukan diam-diam saja, tetapi tinggal di Goshen kita menerima sebagai anak-anak Tuhan, menerima darah anak domba Allah, menerima dengan sungguh-sungguh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jangan menghinakan, jangan menginjak-injak darah yang Yesus yang mulia. Karena apa? Firman Tuhan dalam Ibrani ayat 10:29 berkata, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ketika kita tinggal saat ini berkumpul dengan keluarga kita manfaatkan waktu kita untuk betul-betul percaya pada Kristus, dekat dengan Dia, saudara-saudara. Saat mempunyai kesempatan seperti ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Kalau selama ini kita belum menggunakan yang terbaik, sekarang marilah kita berubah. Kita mau tinggal di Goshen rohani agar hidup kita tetap terjaga. Bukan hanya di dunia ini, tapi sampai masuk dalam kekekalan. Jadi yang pertama, saudara, berbicara tentang Goshen, jangan hidup bercampur terbawa arus dunia ini. Yang kedua, hidup dekat dengan Yusuf berarti kita tetap tinggal di Goshen rohani, pemeliharaan Allah ada selalu dekat kita. Karena itu mari kita lebih dekat lagi kepada Allah. Yang ketiga, tinggal di Goshen, terimalah darah Kristus dengan percaya. Jangan menghinakan darah Yesus. Jangan menganggap sepele. Jangan menganggap sepele kasih karunia yang Allah berikan. Saya percaya kalau kita semua mau melakukan firman ini, kita renungkan, kita lakukan dan kita kerjakan, kita menjadi umat Allah yang terpelihara seperti umat Israel di tanah Mesir. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kiranya Engkau yang mendengarkan kerinduan hati kami untuk kami lebih dekat lagi padamu. Berikan kemampuan kami melakukan kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami boleh terpelihara di dalam Engkau terhadap segala apapun juga. Kami percaya Bapa, janji-Mu ya dan amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.